Yo, what's up? Apa kabar pengunjung YouTube yang berbahagia dan pastinya memiliki cukup kuota? Ya, kembali lagi bersama Project 63, channel yang membahas apa-apa saja yang saya suka. Jadi, apa kabar kalian di luar sana? Semoga luar biasa seperti biasanya. Dan bagaimana keadaan kalian? Apa-apa saja yang sudah kalian kerjakan 1 minggu kebelakangan ini ya? Oh ya, kemarin kan saya itu sempat pergi atau mini touring ke Sarangan sama teman-teman. Ada sama yang Vespa Matic sama 5TP juga sama teman saya itu. Jadi itu kemarin ceritanya gini. Kan memang kita udah ada rencana ke Sarangan buat healing tipis-tipis. Nah, cuman kemarin tuh temenku bingung mau pakai 5TP-nya itu kan udah garapan ya guys. Pakai knalpot standar atau knalpot racing. Nah, kemarin itu ternyata dia memutuskan untuk pakai knalpot racing. Cuman entah kenapa, mungkin karena dia kan boncengan juga sama istrinya, nggak kelar naik. Kalau naik mati, kalau naik mati. Kemungkinan ada yang nggak bener sih, maksudnya ada sesuatu yang masih kurang waras di mesinnya. Jadi akhirnya kemarin yang istrinya tuh dititipin ke yang pakai Vespa Matic. Ya, kebetulan kan yang Vespa Matic itu sendirian. Ya kemarin tuh nggak sempet saya video karena saya juga sama cewek saya. Kasian ya, kalau ngonten kan capek, nanti takut dia bad mood atau gimana. Jadi akhirnya saya cuma upload short aja. Dan ya kemarin itu saya pakai helm yang sudah kita unboxing kemarin yang ada di sini. Cuman ini sudah aku ganti pakai visor iridium red gold dari brand Norris. Ini nanti untuk tampilannya kayak gimana bakalan saya kasih di akhir video. Nah, di sini saya mau cerita-cerita aja pengalaman pakai helm ini, review singkat lah setelah pemakaian jarak jauh helm dan visornya ini. Ini pengalaman saya loh ya, yang saya dapatkan di perjalanan kemarin. Dan sekalian ini saya mau ganti visornya ini ke visor yang standar. Karena apa? Biar saya punya pembanding enak mana sih. Tapi saya nanti bakalan ngasih pendapat saya, pros dan cons dari visor dari brand Norris ini dan helmnya itu sendiri. Oke, langsung aja, nggak sabar lama-lama, langsung aja ke kontennya. Yang pertama, pros dan cons dari helm NHK R1 single visor ini. Prosnya yang pertama adalah ketika saya melakukan perjalanan lumayan lama ke Sarangan itu kemarin, saya nggak ngerasa yang berat pakai helm ini, karena menurut saya perjalanan 3 jam 4 jam kemarin itu nggak berasa sakit itu di sini dan di sini. Biasanya kan kalau helm terlalu berat itu biasa nitiknya di sini, di belakang kepala dan leher bagian belakang, itu pasti sakit. Tapi kemarin saya pakai helm ini nggak ada masalah, nggak ada kendala, nggak ada beban yang menumpuk di area kepala saya. Itu pros yang pertama. Dan pros yang kedua, ventilasinya. Ventilasinya ini berfungsi dengan baik. Ketika ditutup, kalau dibuka pasti udaranya banyak lah yang masuk. Cuman kalau ditutup, udara yang masuk dari dahi ini lumayan kerasa menurut saya. Dan dibantu lagi dari sini. Semoga terlihat. Nah, ini inner yang ada di dalam sini itu ada yang pakai mesh atau jaring-jaring. Nah, ini kan mungkin dari pengamatan saya, hawa panas dari sekitaran kepala itu mudah masuk ke atas, nanti yang akan dibuang dari exhaust belakang. Nah, daripada ini nutup semua,
Ini bakalan lebih berfungsi kalau ya kayak gini, ada meshnya gini. Nah, lalu terus yang ketiga, ratchetnya mudah sekali dibuka. Untuk jelasinya ini aku sekalian praktekin aja lah, karena kan memang mau buka untuk masang yang sini. Ini kita tinggal tarik ini lalu lepas. Oke, yang selanjutnya juga bentar, tarik ke belakang. Ini di tuasnya ditarik ke belakang, udah lepas gitu dong, simple. Nah, ini untuk mekanismenya, untuk bagian ratchetnya. Jadi ini nanti ditarik ke belakang, ini kan mundur. Nah, nanti visornya itu untuk yang bagian coak dimasukkan ke sana. Wait. Inilah. Nah, ini untuk bagian coak ini nanti masukkan ke yang bagian coak. Cuman kalau praktek mesti kalian pasti paham sih, karena memang mudah. Oke, lanjut lagi untuk yang pros yang ketiga ya tadi ya. Untuk pros yang selanjutnya, busanya, inner padnya ini cukup empuk, cukup halus menurut saya. Dan ya, ini apa, lubang di apa namanya, styrofoamnya ini apa namanya ya, itulah, itu cukup berfungsi dan banyak besar. Udah, itu aja prosnya menurut saya. Dan ya, ini microlock ya biasalah, standar. Cuman kalau pakai microlock itu memang lebih ringkes, lebih cepat kalau kita mau buka-buka si helmnya. Oke, itu aja. Lalu mekanisme ventilasinya mudah dioperasikan, enggak macet. Yang belakang ini sudah lancar. Kemarin kan saya bilang yang ini agak seret, tapi karena memang ya sudah dipakai jadinya enggak seret dan lancar. Oke, lalu kita masuk ke consnya atau kekurangan helm ini menurut saya. Yang pertama, ini setelah saya gunakan hampir 2 minggu atau satu minggu lebih, ini sekarang mimpes guys, nggak setebel waktu pertama kita unboxing kemarin. Ya, walaupun ini bukan minus atau bukan 100% kesalahan helmnya, karena kembali lagi seharusnya saya itu pakai yang size S, tapi kemarin saya beli yang size M. Ya, walaupun bukan kesalahan si helmnya, karena kesalahan yang sizingnya, jadi tapi tetap saya masukkan ke consnya. Karena apa? Kalau memang ini benar-benar bagus, harusnya nggak secepat itu kan mimpesnya atau kempesnya. Cuman menurut saya masih toleran lah, karena nggak yang ini kempes, cuman nggak yang terlalu oblak di kepala saya. Ya masih stiff, cuman nggak yang terlalu gini neken banget, enggak. Jadi kalau kayak gini geleng-geleng tuh ada kayak gerakan klik gitu, itulah nanti saya kasih lihat. Cuman nggak yang parah kalau kalian nengok terus helmnya stay cuman kepala kalian nengok, enggak. Cuman ada, nanti saya kasih lihat. Itu cons yang pertama. Cons yang kedua, ada suara turbulence angin dari sini.
entah dari sini atau dari mana, karena saya pakai visor yang ini bukan yang ori, makanya saya mau ganti pakai yang ori. Biar apa? Biar saya tahu pembandingnya, yang salah itu apa. Itu yang pertama. Yang kedua, turbulence kayak suara siulan angin gitu loh. Itu kalau dibuka ya jelas pasti karena visornya kena angin. Cuman kalau ditutup itu pasti masih ada suara dari sini. Dari sini lah, pokoknya dari mekanisme ratchet. Entah itu angin yang dari sini masuk sini atau dari bawah atau gimana, kurang tahu saya. Tapi tetap mempengaruhi ke fisingan. Oh ya. Waalaikumsalam. Untuk kekedapannya sendiri cukup kedap sampai kadang kalau kita ngobrol sama belakang kita itu nggak kedengeran. Untuk cons yang kedua itu turbulence atau suara siulan angin yang masih ketangkep. Terus selanjutnya untuk consnya itu doang sih kalau dari helmnya. Selebihnya all is well. Ya cocok lah sama harganya yang enggak gitu mahal-mahal amat. Oke, selanjutnya pros and cons dari visor Iridium Red Gold dari brand Norris. Kita langsung bahas aja yang prosnya aja dulu. Prosnya adalah helmnya kelihatan ganteng, yang pertama. Yang kedua, dia itu berhasil menghalau panas atau silau dari matahari itu dengan sangat sempurna. Jadi pas kemarin saya pakai itu nggak kerasa yang menyengat banget, karena sekarang kalian tahu sendiri kan cuaca lagi gila panas banget. Dan pros yang ketiga, masangnya mudah. Terus pros yang keempat, panjangnya hampir sama dengan visor yang asli panjangnya. Jadi dia tuh nggak ngatung atau nggak nanggung nutup ke helmnya. Itu aja prosnya untuk visor Iridium Red Gold ini. Consnya adalah yang pertama, dia masih berisik. Karena apa yang tadi saya bilang, ketika dibuka ya wajar kalau berisik, cuman ketika ditutup kenapa masih berisik tuh. Nah, jadi itu keluar dari sini suaranya, mungkin keluar dari sini karena saya terdengar dari sini, dari pinggir-pinggir bukan dari bawah. Dari sini masuk ngehantem si ratchet tadi mungkin, atau gimana kurang paham. Terus cons yang selanjutnya adalah ini, cantolan ini. Jadi ketika kita posisi buka atau seperti ini, itu yang kiri dia tuh kayak keluar dikit gini. Dan ini misal posisi ratchetnya ya, anggaplah ini posisi ratchet gini. Nah dia itu keluar gini. Jadi nyantolnya itu enggak 100% masuk ke lubang yang ada di ratchetnya tadi. Kalau kalian tekan, dia bisa kembali lagi. Cuman ketika kalian tutup lagi, ini benggang lagi. Itu minusnya atau consnya, kontra dari visor ini. Entah ini barang yang saya dapat yang kurang bagus atau memang kayak gitu. Untuk kalian yang menggunakan visor yang sama dengan yang saya pakai ini buat NHK saya, yaitu dari brand Norris, kalian mengalami itu juga apa enggak? Terlebih untuk yang NHK R1 single visor. Nah itu kalau mungkin kalian nggak mengalami itu, berarti cuma ini doang, berarti kurang bagus lah. Tapi kembali lagi ya nggak apa-apa salah. Yang jelas ini aman dan berfungsi dengan selayaknya visor. Ya mau harap-harap apalah dari harga 100.000.
tapi cukup daripada nggak ada. Oke, itu pros dan kontra dari visor ini. Tadi apa aja berarti? Prosnya ganteng, bisa menghalau sinar matahari, terus panjangnya juga sama. Lalu konsnya adalah masih berisik, dan ini mekanisme dari yang nyantol ke ratchetnya itu kurang bagus kalau yang ini ya, kalau yang saya punya. Dan ya itu aja. Kalau kalian masih punya pros dan kontra dari NHK R1 single visor ini atau visor ini dari brand Norris, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke, langsung aja kita coba untuk pasang visor ori dari R1 single visor ini ya. Oh ya, ini masih kotor karena memang sisa-sisa perjalanan. Kalau saya habis touring atau jalan jauh itu kayak udah adat saya tuh ngebiarin debu-debu yang ada di helm atau di motor nempel dulu, biarin 1 minggu atau 2 minggu, karena ya buat pengingat aja kita habis jalan jauh, walaupun kelihatan jorok sih. Cuman udah kayak kebiasaan aja aku ngebiarin motornya atau helmnya kotor, biar aku tahu aku masih selamat sampai rumah. Jadi harus hati-hati lagi dan harus semangat lagi buat ngotorin motor lagi. Agar apa? Agar kita bisa jalan-jalan lagi. Nah, langsung aja kita coba pasang visor di NHK ini. Oke, apakah mudah kalau masang visor orinya? Kita coba cek sama-sama. Oke, yang pertama yang dilakukan adalah harus membuka Oke, udah masuk. Dah, segampang itu. Dan ya ini tampilan ya orinya lebih keren sih menurutku. Dan ya ini dia kalau pakai visor dari brand Norris. Ini udah saya ganti seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Untuk kerennya keren sih, cuman mungkin saya lebih suka pakai yang ini karena dia lebih runcing. Jadi terkesan dia itu lebih tirus. Kalau ini, ini lihat, dia tuh masih lebar. Jadi nggak begitu runcing. Jadi terkesan kayak gede aja gitu. Ya preference orang masing-masing. Cuman kalau ganteng ini ganteng sih. Apalagi kalau ditutup, makin ganteng lagi kan? Karena muka saya nggak kelihatan. Oke. Oh nice, nggak masalah, kita bisa gonta-ganti visornya mungkin biar nggak bosen. Dan ya, sampai jumpa di lain kesempatan dan lain video. Saya Project 63, ciao ciao.